Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Malutpos. Jumpa lagi dengan saya Fahrul Marsauli, pimpinan redaksi Malutpos di podcast Ruang Bercerita Malutpos. Dalam episode kali ini, saya mengundang Ketua DPD Hanura Provinsi Maluku Utara, Bapak Basri Salamah. Assalamualaikum Bang Bas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bang hari ini? Alhamdulillah sehat. Menjemput momentum pilkada serentak. Kemarin mungkin Hanura juga sudah ada kegiatan Rakorda. Apa saja Bang yang dibahas di Rakorda kemarin? Jadi setelah kita menerima juklak dan juknis dari DPP Partai Hanura tentang penjaringan pilkada di seluruh daerah, kami menyelenggarakan Rakorda, rapat koordinasi daerah yang dihadiri oleh seluruh ketua dan sekretaris DPC 10 kabupaten kota, pengurus DPD dan seluruh anggota DPR aktif dan anggota DPR terpilih 2024. Jadi rapat koordinasi daerah ini pertama tujuannya untuk kesepakatan waktu pendaftaran bakal calon kepala daerah. Yang kedua untuk mendengar aspirasi baik dari DPC maupun seluruh kader di rapat itu tentang niat saya maju sebagai wakil gubernur. Respon DPC bagaimana, itu yang kita ingin dengar aspirasi dari bawah. Terus kita juga ingin mendengar aspirasi dari DPC maupun di setiap daerah itu kira-kira ada tidak kader kita yang bisa diusung oleh DPC pada Rakorda itu. Dan itu menjadi kesepakatan kita. Hasil itu kemudian kita hari ini kita membuka penjaringan bakal calon kepala daerah di 9 kabupaten kota karena kita punya kursi itu hanya ada di 9 kabupaten kota. Kemudian di provinsi ada 5 kursi. Dan kesepakatan rapat itu sebelumnya saya sudah koordinasi dengan DPP. Tujuan rapat koordinasi itu kemudian koordinasi saya juga di konsultasi saya dengan DPP tentang niat saya maju sebagai gubernur akan kita bahas di Rakorda, dan DPP Ketua Umum juga mempersilahkan ya poin-poin yang dibahas di rapat koordinasi. Terkait rencana Bang Bas nanti maju sebagai wakil gubernur ini, isu itu juga kelihatannya agak cepat tuh Bang. Kan ketika yang lain sementara masih belum apalagi masih mendaftar, masih melakukan pendekatan-pendekatan lain, kan tiba-tiba tuh muncul langsung ada rencana koalisi Hanura dengan PKS, kemudian Bang Bas dengan Muhammad Kasubag. Kira-kira komunikasi itu memang dijalin sudah dari lama ataukah melihat setelah perolehan kursi baru ada pembicaraan-pembicaraan ke arah itu? Politik ini kan dinamis ya. Dinamika politik itu luar biasa berkembang di 1 bulan terakhir ini. Wacana tentang gubernur dan calon gubernur itu menggeliat di seluruh media sosial maupun diskusi-diskusi di warung kopi. Itu cukup masif. Kami melihat ini setiap partai itu pasti punya kader. Partai-partai yang memperoleh kursi signifikan pasti dia punya bargaining dengan kader-kader potensialnya untuk didorong sebagai gubernur maupun calon wakil gubernur. Kami setelah memperoleh 5 kursi, belum terbayang dalam pikiran saya itu untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur. Tapi pernah terbayang saya pada kurang lebih 2 tahun lalu, saya pernah berkomunikasi by phone dengan Ustadz Dr. Muhammad Kasubag. Beliau ada keinginan untuk berpasangan dengan saya jika kursi kami signifikan.
dan begitu juga PKS. Nah, tapi saya tidak merespon itu karena pikiran saya lagi fokus membangun partai. Kami hanya punya 2 kursi di parlemen dari hasil pemilu 2019. Saya bilang saya lagi fokus pemilu, menghadapi pemilu ke sana. Saya lagi berupaya untuk membangun infrastruktur partai. Alhamdulillah setelah 5 kursi saya pun tidak berkomunikasi. Saya hanya menyampaikan kepada teman-teman di Jakarta, terutama para penghubung-penghubung kita sering kita diskusi. Alhamdulillah saya capai 5 kursi. Nah, terus itu direspon. Direspon, saya diminta bertemu. Tapi saya diminta jangan dulu, saya melapor dulu hasil pileg ini ke DPP, perolehan kursi kabupaten kota maupun provinsi, dan saya sowan dulu. Fasun kita kan begitu. Jadi saya sowan dulu kepada ketua umum. Ini ada yang menawar, ada yang melamar calon sebagai calon wakil gubernur. Dan itu diskusi saya dengan beberapa wakil ketua umum DPP, juga dengan ketua umum, dengan sekjen, dengan teman-teman di daerah. Saya lalu mengambil sikap membangun komunikasi intens dengan Ustadz Muhammad. Respon di DPP bagaimana setelah Abang mendapat laporan? Ya, respon sangat baik dan saya disetujui oleh ketua umum untuk ambil langkah itu, dan kita sudah bertemu untuk membicarakan bagaimana pemaketan itu, dan sekarang dalam proses untuk surat keputusan KWK, karena ada mekanisme partai yang harus kita lalui. Berarti sudah bisa dipastikan kalau Hanura ini sudah tidak kemana-mana, Pak? Itu yang saya bilang. Merubah paket ini untuk kehendak intrik-intrik politik dari pihak-pihak lain untuk coba merubah paket ini, saya tidak takabur, tapi itu nonsens lah. Jadi sudah final. Kecuali Tuhan bilang berubah. Kecuali Ustadz Muhammad diperintah oleh Tuhan, sudah berubah, atau saya Tuhan bilang terboleh menurut paket, itu bisa berubah. Nah, itu juga yang terjadi di saya di Hanura, dan begitu juga di Ustadz Muhammad. Berarti yang di Hanura fixnya kalau di PKS kan rekomendasinya kan sudah ada ya dari sebelum-sebelumnya juga sudah ada. Tinggal di Hanura berarti. Ustadz Muhammad itu kan sebelumnya sudah dapat kurang lebih Desember ya. Desember itu sudah dapat rekomendasi sebagai calon gubernur. Nah, saya kan hanya calon wakil gubernur, dan tidak mungkin kita dapat rekomendasi calon wakil gubernur kan. Yang kita dapat adalah pemaketan. Kalau calon gubernur itu kan rekomendasi dari DPP. Jadi saya setelah nanti DPP PKS mengeluarkan surat keputusannya, tinggal kita bawa ke Hanura. Udah kita fit and proper test, kemudian tanda tangan fakta integritas. Disitulah keluar surat keputusan bersama. Berarti MK bisa dikatakan akan menjadi calon gubernur pertama yang dari sisi pemaketannya sudah fix. Kemudian apakah nanti di koalisi ini masih membutuhkan, misalnya akan ada upaya melobi komunikasi dengan mungkin partai-partai yang lain, atau kan memang karena mungkin sudah cukup syarat kemudian tidak perlu lagi? Syarat undang-undang itu kan undang-undang pilkada kan menyaratkan 20% dari kursi parlemen. Dan 20% dari 45 itu kan 9 kursi. Alhamdulillah PKS 5, Hanura 5 sudah cukup. Bahkan lebih satu kursi. Untuk membangun komunikasi dengan partai lain terus kita intens bangun. Kita berharap juga ada partai-partai lain yang mau bergabung dalam pasangan ini. Tapi pun tidak juga, kami merasa sudah cukup lah. Kan banyak tokoh-tokoh baik juga, ada banyak tokoh yang berebut juga. Kita kasihlah kesempatan mereka mencari partai lah. Kalau kita ambil lagi partai kan janganlah. Biarlah mereka juga punya keinginan kan. Ada beberapa tokoh yang bukan orang partai, yang mereka tidak pernah pasang-pasang bendera, tidak pernah pasang-pasang stiker kan, tidak pernah urus-urus partai, dan mau calon gubernur lewat partai ya silahkan urus saja gitu. Tapi kita kan orang-orang partai ini dibuat dan dijalankan dengan ideologi. Kan infrastruktur partai ini dibuat untuk membangun kader-kader di partai itu
memegang pucuk kekuasaan. Ya. Lalu kalau orang tidak berpartai, dia mau datang, ya, waktu kita pasang bendera, you ada di mana? Gitu loh. Waktu kita turun becek-becek, konsolidasi, pas ini kampanye-kampanye, you ada di mana? Nah gitu. Giliran kita sudah punya kursi, datang-datang. Ya kita juga punya ada kader kan? Gitu. Itu intinya. Berarti syarat itu juga mungkin menjadi apa? Bahwa partai Hanura ini nanti akan lebih memprioritaskan kader ketimbang misalnya ada figur-figur yang lain. Kalau untuk misalnya ada yang calon bupati, wali kota nanti. Ya kita ini kan realistis. Jadi politik itu kan ada bergening. Ya. Kita realistis itu kalau kita punya cukup kursi yang bisa dipakai untuk bergening dan kita juga punya cukup kader potensial yang juga bisa dipakai untuk bergening. Kader potensial itu kan tidak sekedar dihitung kemampuannya, tapi dia juga punya basis elektoral. Nah, itu yang kita hitung. Kalau dia punya basis elektoral, terus kemampuan personalnya juga cukup memadai, kenapa tidak? Tapi harus realistis dong. Kalau kursi tidak ada mau maju kan susah kan gitu. Kalau kursi 1, kursi 2 lalu dia gabung menjadi koalisi untuk bisa mengusung, bisa jadi kita menjadi perhatian partai lain. Kemudian kan kemarin juga ada sempat berhembus kabar bahwa rencananya dalam waktu dekat ini akan ada deklarasi. Apakah deklarasi itu kan rencananya dalam waktu dekat tidak terlalu cepat mungkin kalau memilih waktu yang relatif? Ya kita ini waktu kan masih panjang ini. Pendaftaran ini kan 27 sampai 29 Agustus. Jadi kita menghitung-hitung peta politik ini yang sedang berjalan ini, dinamikanya masih terus berjalan. Kita lihat dulu siapa saja ini gitu. Siapa saja lawan tanding ini kan. Siapa saja lawan tanding dan partai-partai mana saja yang berada pada poros-poros di luar kita, PKS dan Hanura. Setelah kita hitung-hitung mana waktu yang paling tepat. Kita target kalau partai-partai lain ini sudah fix di akhir Mei atau awal Juni atau akhir Juni, ya kita ambil momentum itu. Untuk kalau kita mau cepat-cepat deklarasi juga bisa. Tapi kan politik tidak bisa begitu. Kita harus menghitung secara tepat. Ada hitung-hitungan kita gitu. Masing-masing partai politik dan masing-masing calon punya strategi masing-masing gitu. Ya Bang, ini juga kalau misalnya ini juga mungkin jadi bahan diskusi Bang. Kalau misalnya katakanlah Hanura dan PKS sudah berkoalisi di tingkat provinsi nih, tingkat calon gubernur. Kemudian nanti di kabupaten kota katakanlah ketika bisa jadi tuh Hanura dan PKS justru berseberangan. Tidak, kita berusaha manajemen untuk mengelola itu. Kita berusaha linear. Kita berusaha linear. Di mana ada kursi PKS yang ada potensi mengusung kadernya, atau di mana ada kursi Partai Hanura di 10 kabupaten kota ini yang punya potensi mengusung kadernya, PKS ke situ. Nah, sejauh ini kita lihat begitu. Misalnya saya ambil contoh di Halmahera Selatan. PKS punya 5 kursi. Di situ Partai Hanura 1 kursi. Kalau Partai Hanura gabung sama PKS, otomatis PKS bupati kan. Nah, kita masuk ke situ. Begitu juga dengan Morotai. Ada potensi ke situ. Kecuali PKS merubah calon. Sebelumnya kan PKS sudah deklarasi berapa harus Sibuan. Tapi kita kan masih ini dinamika masih berjalan. Kalau PKS kuku dengan Rosi Silbua, ya kita 1 kursi di situ, kita gabung di situ jadi. Kemudian Halmahera Timur misalnya PKS sudah nyatakan sikap ke Ubay Tanjas. Di situ kita punya 2 kursi. Kita pasti ke situ. Kemudian Ternate PKS tidak punya kursi, Halmahera Barat PKS tidak punya kursi, Halmahera Utara PKS 1 kita 1. Dan kita lagi bangun dengan partai lain, kira-kira 2 kursi nih, Hanura dan PKS ini bergabung kemana? Sehingga itu ada linearnya, ada hubungan yang tidak terpecah. Kemudian Taliabu kita punya 1 kursi, PKS punya 1 kursi. Nah, di situ ya kita sedang mencari dengan partai lain yang bisa kita sama-sama. Kita selalu sama-sama nih. Kita berusaha untuk sama-sama.
Kemudian Kepulauan Sula. Kepulauan Sula itu kita punya 2 kursi, PKS 1 kursi. Di situ juga kita sedang bangun komunikasi antara beberapa calon kepala daerah, mana yang PKS bisa bersama dan sama-sama dengan kita, atau di situ bisa jadi antara PKS di tempat lain, kita tempat lain tidak tahu. Kan kita lihat wilayah kan, kita lihat wilayah dan efek politiknya secara elektoral. Gitu. Berarti memang manajemennya harus diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai justru nanti bertabrakan. Oh iya, kita harus menghitung itu secara detail, menganalisa peta politik di masing-masing wilayah. Juga kita tidak mau kalah juga. Kita mau menang di provinsi, koalisi ini mau menang di provinsi, dan ketika koalisi di kabupaten kota juga kita harus menang. Kalau kita mau menang di provinsi, otomatis koalisi di kabupaten kota itu harus kita mencari figur yang kuat di wilayahnya, kesiapannya dan lain sebagainya, agar di bawah itu berjalan linear pemilihan gubernur. Ini kan serentak masalahnya. Iya, serentak. Iya Bang, kemudian lagi mungkin kita kan berbincang soal Sufifi nih Bang. Mungkin Abang tahu banyak lah. Abang juga kan salah satu tokoh pemekaran waktu itu. Kemudian Abang juga pernah di DPD, di partai. Abang melihat Sufifi ini bahwa kan sudah 2 gubernur kita, tapi kelihatannya pembangunan di Sufifi agak provinsi lah, agak tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Kalau secara umum mungkin Abang melihat ini bagaimana? Ya, kalau Sufifi ini kita terbentuk sampai sekarang ini udah mendekati mau masuk usia 25 tahun ya. Provinsi kita setelah terbentuknya provinsi, kita terjadi konflik sosial, horizontal, dan itu membutuhkan waktu rehabilitasi yang cukup panjang. Dan kita memulai recovery itu baru masa kepemimpinan pemilihan langsung di masa Haji Taib pertama. Politik kita juga agak semraut dan kacau balau di awal-awal pemerintahan terbentuk. Kita punya anggaran juga sangat minim. APBD kita sangat kecil. Kita baru capai di angka 3 triliun ini baru 2 tahun terakhir ini. Itu sangat tidak cukup untuk membangun Sufifi sebagai sebuah ibu kota. Kedua, kita tidak fokus. Perencanaan kita tidak fokus. Anda bisa, adik bisa ke Sufifi, lihat orang bikin trotoar, bongkar, bikin lagi, bikin guest house, bongkar, bikin lagi, terus bangun tugu, bongkar. Tugu itu hampir sudah 7 kali itu dibongkar. Trotoar itu berapa kali dibongkar. Ya itu, jadi konsentrasi kita membangun Sufifi sebagai sebuah ibu kota provinsi itu memang tidak fokus. Baik penganggarannya maupun perencanaannya. Itu tidak fokus. Sehingga kacau balau. Sudah begitu, manajemen pemerintahan kita yang tidak fokus bekerja di Sufifi, ada yang berkantor di Ternate, ada macam-macam lah. Jadi anggaran orang berkantor di Ternate kan kontrak rumah semuanya. Bayangin aja kalau 1 tahun kontrak rumah 100 juta, 200 juta, setiap 5 tahun sudah berapa rumah yang dikontrak untuk hanya bayar itu saja. Sufifi itu saya sangat terlibat sangat jauh dalam pembentukan provinsi ya. Saya salah satu dari 3 orang yang diutus di Jakarta waktu itu tahun 99. Saya almarhum Anwar Rais, kemudian dengan Anjas Tahir, diutus oleh almarhum Pak Bahar Andili, kemudian almarhum Pak Samsir Andili dan Abdullah Sagaf untuk menghadiri finalisasi rancangan undang-undang pemekaran Provinsi Maluku Utara. Itu Sufifi itu diletakkan sebagai ibu kota karena dia berada di tengah, mengapit seluruh wilayah-wilayah. Saya melihat selama ini orang membangun Sufifi itu hanya menghitung titik 0 jalan 60 sampai titik 040. Padahal pembahasan Sufifi itu memang nama sebuah desa. Ya waktu itu dia hanya nama sebuah desa, tapi dia dijadikan nama sebuah ibu kota, kan? Jadi membangun Sufifi itu tidak boleh bangun jalan dari 0 sampai 0 di titik 0 jalan 60 ke 0 jalan 40. Selama ini kita lihat itu sepanjang itu saja yang dibangun.
Padahal yang dimaksud yang ibu kota Sofifi adalah wilayah dataran Oba Utara itu. Galala juga harus dibangun, Guraping harus dibangun, Sofifi juga dia harus dibangun. Wilayah-wilayah itu menjadi pusat ibu kota provinsi. Itu yang tidak terfikir. Anggaran-anggaran kita yang tidak fokus itu menyebabkan ibu kota provinsi itu lambat sekali. Lambat sekali kita lihat kemajuan. Kira itu. Kalau wacana DOB sendiri, Abang punya tanggapan soal itu? Saya dulu menjadi bagian ya, waktu saya masih di DPD, saya menyarankan pemerintah daerah maupun pemerintah kota Tidore, duduk rembuk untuk melihat Sofifi itu dari kacamata kepentingan bersama. Lalu sebagai sebuah ibu kota tentu di situ ada wilayah Tidore, kan? Di situ ada wilayah hukumnya Tidore. Ini pernah tidak dibuat. Kita berharap DOB. Pemerintah sekarang masih moratorium. Saya waktu itu 5 tahun terakhir saya sering bicara juga soal itu untuk perhatian pemerintah pusat. Ada usulan DOB juga masuk, tapi pemerintah sampai saat ini itu belum membuka DOB. Orang lalu bilang, kalau pemerintah moratorium kenapa Papua gitu kan? Papua bisa begitu, yang lain bisa seperti Papua, beda. Masalah yang Sofifi dan Ibu Papua itu beda, ada geopolitiknya, ada kepentingan nasionalnya yang harus diselamatkan. Itu yang bedanya di situ saja. Ini mungkin yang terakhir, Bang. Mungkin masih jauh ini sampai di pilgub, tapi kan pasti secara personal Abang sudah ada hitung-hitungannya lah sampai menyatakan diri maju. Optimisme Abang untuk menang di pilgub ini sejauh apa? Saya dengan Ustadz Muhammad ini terlahir dari aktivis politik ya. Saya terbangun dari organisasi himpunan mahasiswa Islam, saya jadi demonstran, saya berjuang di provinsi, organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun organisasi-organisasi kemahasiswaan, kepemudaan saya terlibat cukup jauh. Begitu juga Ustadz Muhammad. Beliau salah satu kader PKS yang sangat potensial, sangat menonjol, punya kemampuan yang luar biasa. Beliau jadi anggota DPR provinsi dari tahun 1999 itu beliau jadi begitu terbentuk DPR pertama, beliau sudah jadi anggota DPR. Itulah yang membuat saya sangat optimis. Beliau punya jabatan, pernah menjabat 2 kali bupati, kemudian pernah calon gubernur, pernah calon DPR RI. Sekarang anaknya terpilih, anaknya sekarang menjadi bupati, basis elektoralnya juga sangat besar, dan kemampuan manajemen beliau yang juga bagi saya luar biasa. Kemudian pemahaman kerja-kerja strategis di politik juga sangat kuat. Nah, ini kombinasi yang saya terlahir dari aktivis jalanan, beliau terlahir dari aktivis dakwah, dan kita bertemu dalam satu kepentingan bersama. Saya kira tidak sombong dan tidak angkuh, tapi optimisme menang itu sangat kuat. Semua ini tergantung campur tangan Tuhan. Nah, kita kan semua berusaha dan merencanakan segala upaya, tapi kalau Tuhan bilang jangan dulu upaya. Tapi optimisme cukup besar. Saya optimis sekali. Kita tidak takut melawan siapa kita. Ya semua lawan tanding kita itu lawan berpikir. Lawan tanding kita itu lawan membangun. Kalau ada yang menjelek-jelekan kita, ya sudah, itu urusan mereka dengan Tuhan. Nah, kita yang penting kita fokus kerja untuk menang ini. Oke, Bang. Terima kasih Bang atas terima kasih juga podcast Maletkos. Nanti kalau Abang ada waktu mungkin setelah pasca ini ada waktu kita bisa bincang-bincang lagi di podcast ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Maletkos. Demikian perjumpaan kita di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.